Sudah pada kenal sama Arif ya? Yang lain ya, semuanya ya? Ari sama Tamba tahu ya? Sudah. Nah, nanti kalau kalian mau privat, mau belajar ya, yang intens terkait eh, rangkaian elektronik ya, nanti bisa langsung kontak Arif ya. Udah, nanti kalau ini ada yang mau ditanyakan, silakan ya, terkait elektronika ataupun eh, apa Arduino ya. Nah, nanti langsung dikontak aja. Kemudian, nah kemarin di eh, kemarin di grup kita saya sudah kirim ini ya, untuk belajar rangkaian elektronik ataupun Arduino ya, kita bisa pakai simulator ya. Nah, saya share di ini ya. Ini langsung dibuka aja ya. Saya kirim ke chat. Langsung dibuka aja. Itu ya. Tinkercad itu. Jadi kalau Anda sudah masuk, silakan langsung dibuka ya. Share screen dulu. Nanti kalau sudah dibuka, langsung aja pilih Anda ini ya, langsung buat ini ya, join ya, langsung join ya. Langsung join aja. Kemudian pilih yang edukator ya. Pilih yang edukator. Atau personal account ya, buat personal account. Nanti bisa dipilih loginnya pakai apa yang gampang. Kalau saya gampang pakai Google aja. Sudah pernah pakai Tinkercad belum, Rip? Ini kalau mau ngajar-ngajar online bisa pakai ini nih. Ini ya, langsung ada, kita bisa buat rangkaian seperti ini ya. Nanti juga bisa disimulasikan ya untuk Arduino ya. Kita bikin program. Ini bikin programnya, ya, nanti bisa diimplementasikan ke Arduino-nya.
Kemudian untuk belajar ininya, stop dulu. Kalau tadi simulasinya ya, kemudian tutorial untuk belajar Arduino-nya bisa, ini ada videonya, kemarin juga sudah saya kirim ya. Itu ya. Di chat bisa dilihat, nanti di download ya videonya. Itu lengkap sih kalau saya dari awal ya, dari dasar tentang Arduino. Bisa dipelajari. Nanti kalau mau praktek langsung, karena kalau beli komponen mungkin Anda takut kebakar dan sebagainya, bisa pakai simulator aja. Arif, mungkin ada tips-tips untuk ini belajar elektronika Arduino, silakan. Ada yang mau sampaikan? Kalau tips itu ya sebenarnya sama aja sih Pak ya, maksud saya banyak-banyak latihan aja gitu, biasanya sih gitu. Karena kalau kita belajarnya baru sebatas teori tapi prakteknya nggak ada, itu konsep prakteknya bingung Pak. Jadi kadang konsep teori kan kita belajar kayaknya lancar gitu aja, pas waktu praktek biasanya ada hal-hal yang masalah-masalah sepele yang itu yang bikin apa namanya tuh kita nggak bisa lanjut belajar itu Pak. Jadi kalau sama saya banyak-banyak praktek itu aja. Jadi semakin banyak praktek, semakin banyak ketemu masalah, semakin bisa gitu. Kalau Arif dulu belajarnya otodidak ya? Atau di sekolah dulu pernah belajar nggak? Kalau sekolah belum pernah Pak, ya itu kemarin paling karena saya gabung di robotik di Unila Robotik dan Otomasi itu, di situ saya dikasih tahu kalau yang dipakai di sini ini. Nah, kalau mau belajar, kalau mau nyentuh, kalau di website ini websitenya, terus kalau mau ngelihat yang penelitian sebelumnya ini ada, tinggal belajar aja dari situ, coba-coba. Sama ada yang ngedampingin juga gitu Pak. Jadi ketika mahasiswa itu bingung, ada tempat untuk nanya. Setidaknya untuk yang basic-basicnya dulu lah gitu. Kalau basicnya udah paham, insya Allah untuk otodidaknya itu enak. Tapi kalau basicnya yang masih bingung, itu yang susah untuk otodidak sih Pak. Pengalaman sih gitu kalau untuk belajar apapun itu kalau saya. Ya, jadi mungkin di sini buat teman-teman disarankan untuk join ke Euro ya, Rip ya. Biar bisa sharing di sana ya. Kalau memang mau praktek bisa ke Euro. Kalau mau nyoba sendiri di rumah, mungkin bisa beli alatnya di Padang Shop, kan kayaknya sekarang udah banyak tuh Pak. Kisaran 50 sampai 100 ribu udah bisa lah untuk belajar dasar gitu kan, nanti tinggal pengembangan selanjutnya aja. Atau kalau ada kawan yang di fisika, itu kan kemarin saya di Puro tuh ada juga beberapa yang dari fisika, mereka memang ada Pak untuk mata kuliah bagian robotik itu, dan mereka memang terjun langsung. Kalau kita kan mungkin sejauh ini masih dari simulator. Kalau di teman-teman fisika, di fisika MIPA sini Pak, itu mereka ada Arduino-nya. Jadi kalau kawan-kawan ada yang memang punya kawan di fisika, boleh ngobrol-ngobrol sama kawannya gitu kan. Kalau mau langsung ke Uro juga nggak apa-apa, kita juga welcome gitu di sana. Di fisika juga siap ini ya, apa instrumen ini ya, alat elektronik ya, untuk praktikum ya. Gimana Pak? Di fisika juga siap komponen-komponen elektronik gitu ya, buat praktikum.
Kalau yang saya dengar dari kawan-kawan di fisika, katanya mereka memang sudah ada, cuman memang belum selengkap yang di Unila Robotika dan Otomasi. Karena kan kalau di URO kan kita memang basisnya memang untuk penelitian yang pertama, dan yang kedua juga kita kadang ikut di perlombaan juga, jadi memang banyak yang kita butuhin gitu Pak, dan itu nggak cuma satu cadangan aja, kadang bisa sampai 2 atau 3 cadangan untuk satu item tertentu. Iya. Tapi kalau untuk dasar-dasar nggak apa-apa sih kalau masih sama kawan-kawan di fisika gitu Pak. Kalau yang Ilkom cuman kamu sendiri ya di Euro ya, Yarip ya? Berarti nggak ada? Kalau di Ilkom untuk waktu itu pernah sih Pak, ada, cuman ya itu sih sebenarnya sama aja kayak mahasiswa yang daftar kuliah gitu, jadi istilahnya seleksi alam gitu Pak. Iya. Karena jarang datang atau jauh atau kayak mana, atau ada kendala apa atau apa, jadi banyak yang hilang. Yang bertahan sampai wisuda sejauh ini sih baru saya sendiri yang dari luar memang. Makanya harapannya kalau ada kawan-kawan yang bisa gabung ke sana, ya alhamdulillah gitu. Karena kan emang Euro itu sebenarnya buat Unila kan ya. Kalau kemarin saya diskusi dengan Bu Melvi ya. Iya Pak. Bukan cuman buat elektro gitu. Iya Pak. Ya, dan kita juga kan kendalanya memang itu Pak. Waktu itu kita bilang gimana Pak? Kendalanya apa? Kendalanya waktu itu Bu Melvi sempat ngajuin ke pihak universitas, kata pihak universitas kalau memang mau disediain, mau dialokasiin tempat tersendiri semacam kayak DEM atau sebagainya gitu kan, itu yang pertama harus ada dosen yang sudah S3 yang memang mau istilahnya standby gitu ya. lah gitu untuk ngebina di sana gitu Pak. Nah itu kendala pertama dari Bu Melvi. Jadi kita belum dapat tempat di situ, dan juga kalau kita mau jatuhnya kayak UKM itu memang dananya terbatas. Jadi istilahnya dana hibah dari dosen juga nggak bisa masuk situ. Jadi pendanaan untuk komponen-komponen itu kurang lah gitu Pak istilahnya. Dan yang ketiga itu kalau kita mau alokasi tempat tersendiri itu untuk tingkat keamanannya memang nggak sebaik di lab gitu kan, karena kalau di lab kan memang ada petugas penjaga labnya tersendiri gitu kan, terus juga memang dipakai juga untuk kegiatan sehari-hari gitu Pak. Jadi memang misalnya lebih aman lah, tapi memang nggak menutup kemungkinan kalau memang kita bisa dapat tempat tersendiri itu lebih bagus, supaya nggak kesannya tuh itu milik teknik, itu milik teknik elektro gitu. Iya. Enggak. Iya, makanya kita kan kalau itu sih Pak, kendala kita. Kalau dari Ilkom kan selain saya pembinanya ada Pak Rangga juga tuh. Ya mudah-mudahan nanti kalau memang Pak Rangganya, tapi nggak tahu juga sih Pak Rangga tuh soalnya sibuk juga sih dia banyak ini juga sih. Ya mudah-mudahan sih bisa ini ya, saya juga sih berharap bisa ada, kita punya satu tempat khusus gitu ya untuk kumpul dengan jurusan lain untuk robotik ya. Jadi kalau bisa labnya juga di situ gitu. Karena kalau seperti untuk yang robot terbang kan butuh space ya, butuh ruang gitu. Untuk robot yang yang sepak bola gitu juga kan butuh ruang juga sebenarnya. Kalau di elektro kan sempit bener tuh tempatnya itu. Iya. Di lab itu. Nah, kalau di elektro kemarin itu karena waktu itu kita butuh space, jadi akhirnya ada 2 lokasi lah Pak Jarbatnya Pak. Jadi satu memang yang di lab di elektronya, yang satunya lagi itu di lab baja. Jadi kita ada 2 tempat memang. Oh gitu ya. Yang untuk yang
ruang ininya di lab baja itu ya. Iya, Mungkin kalau kemarin untuk rambut sepak bola itu untuk space yang lebih lebar itu kita di sana. mungkin dari Arif ada yang mau di share nggak nih Rif, terkait ini kan kita mata kuliah IoT nih ya. Kemarin sudah saya share project sih Iya ya. Pak. Kemarin saya sudah share project. Saya cari dulu ya, bentar. Gimana Pak? Iya, kemarin saya sudah nge-share ini saya dapat banyak skematik gitu ya, proyek-proyek. Nah, kalau mereka mau belajar dari dasar-dasar sampai proyek yang macam-macam nih, nanti saya buka dulu. Nah, ini kan banyak nih proyek nih. Cuma nanti kalau target mata kuliah ini kan saya Kapita Selekta ya, untuk aplikasi IoT ya. Kalau Kapita kan diarahkan supaya nanti untuk ke skripsi ya. Jadi kemarin sudah saya share untuk proyek-proyek ini gitu. Tapi kan kadang ini ada yang terlalu sederhana ya, perlu dikembangkan lagi. Kalau untuk skripsi kan enggak, nah ini ya, kurang recommended gitu. Jadi masih perlu pengembangan lagi. Mungkin ada komentar nggak Rip? Ada pendapat ini nggak? Masukan nggak? Kalau menurut saya sebenarnya kita nggak perlu yang terlalu rumit sih Pak. Sebenarnya untuk proyek sederhana aja asal kita kemasnya bagus itu sebenarnya udah lebih dari cukup gitu. Karena kenyataannya memang di lapangan itu ya gitu adanya. Kadang memang yang beredar itu produk-produk yang memang sederhana, memang fungsinya ya terbatas, tapi penggunanya banyak gitu Pak. Jadi istilahnya yang sederhana itu belum tentu kalah dengan yang rumit mewah ya. gitu, tinggal pengemasannya aja. Sama mungkin lihat kebutuhan pasarnya ya. Kalau kayak sekarang ini kan lagi masa pandemi nih. Nah kemarin tuh dapat si Febri itu dapat proyek juga tuh, yang bikin cuci tangan otomatis tuh. Mungkin nanti untuk minggu depan saya undang Febri ya untuk share itu proyeknya. Kalau di Euro itu pakai Raspberry nggak tuh? Nah kalau di Uru itu kami makin hari makin banyak sebenarnya Pak. Jadi kalau yang dari zaman awalnya itu memang masih benar-benar embedded system, masih pakai chipnya itu kan, kita bikin sendiri ya sistem minimum ya. Secara manual pakai bahasa assembly. Makin kesini makin banyak, udah ada Arduino, ada itu yang dari sisi microcontroller, ada Arduino, ada Node MCU, ada ST32, ST8086 itu. Kemudian untuk di PC itu ada Raspberry Pi, ada Odroid, ada banyak lagi lah Pak. Jadi istilahnya memang udah banyak di sana, tinggal mahasiswanya mau pakai yang mana, mau mempelajari yang mana, mau riset pakai komponen yang apa gitu. Iya. Ya masing-masing punya kelebihan kekurangan ya. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Iya, benar. Tapi ya kalau mau belajar semuanya juga itu malah nggak fokus ya.
Memang baiknya sih fokus ya. Iya benar Pak. Karena prinsipnya kan kegunaannya kan sama sih. Beda desain sama harga kan ya. Iya Pak. Desain sama harga. Iya. Mungkin nanti kalau memang udah butuh yang lebih kompleks baru kita kembangin lagi untuk digabung dengan perangkat yang lain gitu. Kalau untuk sementara itu tadi yang saya bilang, kita buat aja yang sederhana, tinggal kita kemas dengan bagus, itu udah cukup sebenarnya. Kalau untuk skripsi nih Rep, ada saran nggak Rep? Mau bikin apa Rep? IoT Rep? IoT, skripsi. Ada saran nggak? Kalau untuk saran skripsi IoT sebenarnya banyak sih Pak. Apalagi kalau zaman sekarang ini kan memang isu yang lagi hangat dan masih akan terus hangat kayaknya. Itu kan pandemi COVID-19 ini. Nah betul. Itu berarti kan artinya di situ kita memang dibatasi untuk sosialisasinya gitu. Jadi di situ kita bisa manfaatkan masalah ini untuk skripsi. Contohnya kayak misalnya salah satunya buat untuk ngukur suhu ya, jarak antrian atau lain sebagainya. Itu kan bisa. Mungkin misalnya nanti jurusan ilmu komputer mau mulai kuliah secara offline lagi, itu nanti mungkin kita bisa buat sensor untuk menghitung jarak per mahasiswa gitu. Jadi misalnya untuk pas waktu masuk ruangan itu kan biasanya kalau hari-hari normal kan mahasiswa masuk ruangan berjubel gitu Pak. Jadi kita bisa buat itu. Oh, sih sebenarnya. Di antriannya supaya jaga jarak gitu ya. Kita cari celahnya aja. Gimana Pak? Iya, kalau untuk ketika masuk kelas supaya jaga jarak kan berarti gimana tuh desain ininya? Gambaran sudah. Kalau gambarannya untuk IoT itu bisa sederhananya gini Pak, itu kan kita pakai Arduino aja. Nah terus nanti itu kan udah banyak beredar tuh di pasaran untuk sensor jarak. Kita tinggal pilih aja, bisa pakai sensor inframerah, sensor ultrasonik dan sebagainya. Itu misalnya kita ambil contoh pakai sensor ultrasonik gitu kan. Nanti kita tinggal, maksud saya gini Rip, yang pertama sambung dulu kita gimana Pak? Maksud saya gini, karena ini kan psikologi orang ya, atau sifatnya orang kalau di dalam kerumunan kan emang kebiasaan tuh berkerumun gitu. Nah, mengubah kebiasaan berkerumun tuh kan itu sulit tuh. Nah, alatnya ini nanti gimana sih untuk merubah kebiasaan tuh, dia fungsinya gimana itu? Kalau yang tadi saya contohkan itu untuk sensor yang jaga jarak itu, nanti alat dipasang di satu tempat misalnya untuk menjaga jarak, kemudian nanti alat itu ngitung jaraknya, kemudian dikirim ke server. Katakanlah misalnya kita simpan di server Ilkom. Nah nanti dari server Ilkom itu kita sambung lagi ke satu server lagi misalnya untuk mengolah data. Nah nanti outputnya itu berupa apa, misalnya oh ini mahasiswanya bandel nih, jaraknya terlalu dekat, nanti outputnya bisa dikirim ke dosen atau kajur atau sekjur untuk ngasih peringatan bahwa ini mahasiswanya terlalu bergerombol atau terlalu dekat jaraknya, seperti itu Pak. Kalau pakai server apa nggak kelamaan? Gimana Pak? Kalau pakai server apa nggak kelamaan prosesnya? Karena kalau untuk IoT ini sebenarnya kan, kalau untuk beberapa kasus itu memang banjir data Pak, jadi kita perlu server juga sebenarnya untuk nampung data yang banyak itu. Kan dari sensor kan ngirim terus gitu kan, nah tinggal nanti dari server itu tinggal diolah supaya nanti berupa
satu informasi pendek yang itu bisa dikirim ke HP atau notifikasi atau semacamnya gitu. Kemudian nanti itu device-nya itu satu atau memang harus ada servernya. Gimana Pak? alatnya itu satu atau kemudian posisinya gimana dia naruhnya? Meletakkan alatnya itu. Kalau untuk contoh sederhana mungkin kita bisa untuk ini Pak, absen masuk. Jadi nanti kita taruh di pintu gitu misalnya. Jadi nanti contoh untuk sederhananya ketika mahasiswa mau masuk ke pintu itu harus antri misalnya minimal 1 meter gitu, baru satu orang masuk, nanti setelah orang lagi masuk, seperti itu Pak. Itu bisa. Atau kalau memang untuk yang versi advance, versi yang lebih kompleksnya lagi, mungkin misalnya ditaruh di ruang kelas untuk pas posisi belajar gitu kan kadang mahasiswa suka geser-geser bangku atau semacamnya gitu. Nah ya itu tinggal disesuaikan aja Pak gitu. Pasti kalau di dalam kelas tuh pasti ngumpul tuh duduknya. Kalau di dalam kelas tuh pasti ngumpul. Iya. Mungkin bisa pakai kamera ya kalau di kelas itu ya. Mungkin bisa pakai kamera ya kalau di kelas itu. Kalau mau pakai kamera juga bisa Pak. Jadi nanti IoT-nya itu sensornya dari kamera itu, nah dan nanti dari kamera, karena ini bentuknya live video kan kalau pakai kamera, jadi kamera itu merekam terus, berarti itu memang mau nggak mau harus benar-benar pakai server gitu kan. Jadi nanti data yang dari kamera ini dikirim ke server, kemudian di situ nanti diolah. Bisa. Misalnya contohnya pakai machine learning gitu kan, jadi nanti dari situ dilihat deteksi, oh di sini ada orang, oh nih jarak antara orang dengan orang ini terlalu dekat gitu kan, nanti bisa kirim ke mahasiswa atau dikirim ke misalnya dosen atau bagaimana gitu kan, sebagai warning, early warning system. Bisa jadi skripsi itu ya, pakai Raspberry bisa tuh ya kliknya. Pakai Raspberry. Kalau mau pakai Raspberry juga bisa ketik. Kalau pengalaman saya Pak, kalau mau pakai Raspberry machine learning ya, untuk deteksi itu pakai deep learning itu berat Pak. Berat ya. Kemarin kan saya kan skripsi untuk deteksi kendaraan di jalan raya pakai deep learning. Memang itu deep learning itu saya taruh di Raspberry itu untuk resolusi yang istilahnya standar lah gitu, HD 720 gitu, itu nggak sampai 1 frame per second Pak. Jadi mata-mata benar itu 1 frame 1 detik gitu. 3 detik baru dapat 1 frame. Oh 3 detik. Gimana Pak? 3 detik 1 frame. Iya. Berat banget. Sedangkan normalnya itu kan 1 frame harusnya kan. Sedangkan normalnya itu kan kalau 1 detik sekian frame ya. 20 frame lah ya. Kalau normalnya itu harusnya 60 frame itu 1 detik Pak. 60 ya Mbak, itu optimal ya. 60 ya Pak, itu 30 lah, mungkin 30 itu udah standar rendah yang di ya kalau yang umum lah gitu. Ya, kalau film-film itu kan 25-30. Sedangkan Indonesia 3 detik ya. Oh iya Rep, juga bisa share nggak Rep yang skripsimu kemarin Rep? Ada nggak di komputermu? Untuk apa nih teman, untuk kode programnya itu gimana Pak? Ya hasil aja, cerita aja. Di share screen ya. Oh hasil. Bentar Pak, saya coba cari dulu Pak ya. Contoh-contohnya gitu. Bisa didemokan nggak gitu? Ininya. Benar Pak. Saya coba cari dulu Pak. Ini peserta kuliahnya pada kabur nih, Gak apa-apa nih saya rekam nih, nanti saya share saya upload di YouTube aja. Oh. Kemarin saya simpan di mana ya? Bentar Pak, saya coba cari dulu Pak. Iya.
jadi ini Pak, kalau punya saya kemarin Pak, ini pakai drone itu, ini posisi ada di atas bundaran Padang Intan Pak, di yang utara Natar itu. Nah jadi di sini ini pakai drone, ini kamera dari atas gitu kan. Yang bawah ini dari mana nih? Ini deteksi ini, yang sini ke arah Betas. Nah ini dari Raja Basa ke arah Natar. Gimana Pak? Oh yang bawah dari Natar ya? Yang bawah ini Natar ya? Arah Natar ya? Yang atas arah Bundaran? Yang bawah arah Natar, yang atas arah Bundaran ya? Bener nggak? Nggak kedengeran suaranya Pak. Nggak kedengeran? Bentar. Yang bawah itu arah Natar ya? Ini kalau untuk Atas Bundaran, arah Bundaran. deteksinya itu saya bagi jadi 3 kelas memang. Jadi di sini ada dari Natar ya. Oh iya, iya. Ya, yang bawah dari Natar. Natar ya. Ini di atas arah. Kalau yang bawah arah Natar, yang atas arah Bundaran. Iya, Bundaran. Delaynya lama banget suara saya. Nah, ini kalau kelasnya saya bagi jadi 3. Itu yang pertama motor, yang kedua itu mobil-mobil kecil, mobil pribadi kayak bus, sedan, ya angkot gitu kan. Kemudian yang ketiga itu mobil besar kayak maksudnya tadi itu yang mobil kecil kayak mobil sedan, mobil angkot, mobil pribadi. Terus yang mobil besar itu yang mobil bus, mobil truk, itu masuk ke kategori mobil besar. Nah tentunya di sini ini motor-motornya saya tandain pakai yang warna merah, karena tadinya mau saya kasih tulisan gitu kan di atas sini motor kayaknya terlalu rame gitu di layar, jadi saya kotak-kotakin aja. Ini untuk yang motor cukup warna aja kan sih. ada yang warna hijau, kemudian di sini yang mobil besar ini pakai warna biru. Nah ini ketebarannya, ini FPS-nya ini di komputer Pak, makanya dia bisa dapat 10 frame per second. Ini udah lumayan lah, dan Ini ke kalau di Raspberry Pi ini benar-benar macet-macet benar Pak. ini kegunaannya buat apa? Ini ngitung ya? Kalau disimulasikan kurang lebih saya masih cepat. Ini kegunaannya buat ngitung kendaraan ya, Rip ya? Ini kalau kayak gini masih termasuk cepat ini Pak. Ini belum, ini masih lebih cepat dari 0,3 frame ini. Karena kemarin itu benar-benar lebih patah-patah lagi daripada ini kan patah-patah benar kan. Normalnya dia kayak gini nih videonya. Kan beda jauh banget. Jadi kalau misalnya mau mengaplikasikan mesin learning di Raspberry Pi, saya rasa perlu tambahan support lagi gitu. Ini kemarin untuk tujuannya itu untuk menghitung kendaraannya. Nah di sini karena ada 2 arah, yang pertama dari Raja Basa ke Natar, yang kedua dari Natar ke arah Bundaran ini kan. Jadi saya buat 2 di sini, ada di atas sebelah kiri atas itu ada sedikit hotspot angka kendaraan yang turun sama angka kendaraan yang naik. Maksudnya angka kendaraan yang dari arah Raja Basa ke Natar sama Natar ke Bundaran. Ini pakai Python ya? Jadi di sini ini untuk outputnya memang saya gabungin semua Pak. Baik itu motor, mobil kecil maupun mobil besar itu saya gabung semua. Tapi kalau di deteksinya memang saya pisahin, yang motor warna merah, yang mobil warna hijau, yang mobil besar warna biru gitu. Ini juga kendalanya kalau untuk objeknya yang terlalu kecil dari layar itu susah terdeteksi Pak. Dan kalau objeknya itu udah kecil terus berkerumun gitu kan, itu lebih parah lagi, deteksi kita benar-benar rusak akurasinya gitu. Kayak yang ini nih ya, ini makanya untuk angkanya itu
resolusinya kita perbesar supaya objek-objek yang kecil itu bisa lebih jelas kelihatan. Tapi efeknya karena diperbesar, prosesnya juga lebih lambat. Tuh, kalau dari yang seperti kemarin. Ini pakai Python ya? Halo? Suara saya kedengeran nggak, Rip? Suara saya nggak masuk ya? Posisi gambarnya itu harus tegak lurus ya? Halo? Ini untuk yang ini Pak, rancangannya ini saya pakai deep learning. Ini lapisannya cuma 7 layer. Ini masih terhitung kecil sih sebenarnya kalau untuk deep learning yang memang benar-benar untuk penelitian gitu kan. Karena biasanya kalau untuk yang akurasinya bagus itu dia bisa belasan bahkan puluhan lapisan, bahkan ini cuma 7 lapisan. Ini sama untuk yang resolusi yang 640 pixel kali 480 sama yang 1920 kali 1056 pixel. Ini untuk ya ada sedikit matematikanya lah. Untuk datasetnya itu saya pakai 3.000-an, sekitar 3.500-an data lah Pak. Jadi ya lumayan juga ya. Kemudian ini untuk akurasinya. Karena akurasinya yang tertinggi itu sekitar 51,8% kemarin. Ini untuk yang resolusi yang besar. Resolusi yang kecil itu paling bagus itu 7,7%. Halo? Suara saya kedengaran nggak, Rip? Putus-putus, Rip? Halo?
Halo? Suara saya kedengaran nggak? Kedengar nggak suara saya, Rip? Halo? Halo? Suara saya nggak masuk ya? Halo, Rip? Halo? Halo, halo? Halo Pak. Suara saya masuk nggak? Suara saya masuk nggak? Halo? Nggak masuk ya? Halo? Masih belum masuk? Coba restart. Coba kamu masuk ulang. Ari, dengar saya nggak? Suara saya kedengeran nggak? Halo? Halo? Ari, dengar suara saya nggak? Dengar ya? Oke. Iya. Tadi kayaknya trouble di speakernya Arif kayaknya. Kamu lagi di mana posisi, Rey? Di rumah Pak. Rumahmu di mana? Di rumah Bu. Di Sabu ya? Iya. Ambil berapa mata kuliah nih semester ini? 5 apa 6? 5 ya. Gimana, Rip? Udah kedengeran belum suara saya, Rip? Sudah Pak. Oke. Tadi saya ngomong berarti waktu kamu presentasi saya nggak denger ya? Nggak masuk ya suaranya? Kayaknya iya mau tanya Pak. Iya. Kamu bikin itu pakai apa tuh? Python bukan? Saya pakai Python Pak. Iya. Python ya? Apa kalau di Python kesulitannya apa? Gimana Pak? Kalau di Python OpenCV ada kesulitan nggak? Di OpenCV ya kendalanya itu memang apa namanya, untuk teman kita itu memang kompleks sih Pak. Jadi ya sepinter-pinter kita juga ya gimana caranya cari-cari penelitian dari orang lain yang udah pernah neliti juga gitu kan, kayak di jurnal-jurnal, kayak di forum, di YouTube mungkin ada yang pernah share juga gitu kan. Jadi memang perlu banyak literatur juga mungkin Pak. Iya. Makanya saya agak lama juga untuk selesai juga. Yang berarti ya di mesin learningnya ya, di learningnya ya? Iya. Dan sebenarnya yang lebih lama lagi itu untuk nyiapin datanya itu Pak. Datasetnya ya memang perlu banyak sih. Nah, saya ini kan saya ada sekitar 5.600-an data. Ya, jadi mungkin sebaiknya dari awal gitu ya. Jadi sebelum ini sudah persiapan dulu gitu ya. Sebelum masuk ke semester untuk skripsinya itu udah persiapan data-data dan sebagainya. Iya, Pak.
Ya sebenarnya kayak mata kuliah KPK Selekta, kemudian proyek khusus tuh arahnya sih untuk persiapan skripsi sebenarnya. Harusnya dari situ ya sudah di ini dulu ya. Eh, Kalau yang coding ini bisa lihat ini nggak? Data latih saya kemarin 3000. Gimana Pak? Ya untuk coding OpenCV-nya bisa ngintip sedikit nggak nih? Ya coding-codingnya. Untuk kode programnya saya simpan di ini Pak, kode programnya Pak. Nah kalau untuk yang OpenCV-nya hampir 1000 sampai 800-an ya. Kalau untuk OpenCV, kalau untuk khusus OpenCV-nya mana ya? Kalau ini udah gabung semua Pak ini Pak. Jadi untuk OpenCV itu untuk di bagian istilahnya akuisisi datanya lah gitu Pak. Jadi nanti setelah dapat baru udah dimasukin ke ini. Bentar Pak. Ini Pak di sini dah masuk sini. Itu tinggal manggil itu ya, Di sini library dia. ada banyak tipe bisa dari iya, ini tinggal manggil. Ini udah saya jadi kelas di sini. Jadi tinggal manggil metodenya aja, terus mau jenisnya apa, mau kamera atau dari live streaming atau gimana gitu kan bisa. Ini kalau di sini dari apa namanya ini dari live streaming nih Pak. Live streaming nanti disimpan di jadiin output gitu, direkam lah istilahnya. Bisa live streaming ya? Masuk sini. Ini cuma untuk akuisisi datanya aja Pak. Nanti setelahnya baru gimana? Bisa live streaming. Gimana Pak? Delay ya suaranya. Gimana Pak? Bisa live streaming. Ngerekam datanya. Bisa live streaming. Nanti nggak jalanin aja. Kemudian apa alasannya pakai Python, Rip? Iya bisa. Tinggal kita atur aja nanti mau kalau saya memang dari awal udah seneng aja gitu pakai Python, jadi gimana ya, di situ nggak ada titik koma yang pertama. Yang kedua, untuk ngetiknya itu lebih rapi gitu Pak. Jadi kan kalau di bahasa pemrograman yang lain kita bisa buat satu baris lurus gitu Pak. Nah sedangkan kalau di Berarti nggak bisa ya? Python ini kita nggak bisa, dan kita harus kasih indeksasi kayak gini. Harus Jadi per baris per baris ada gitu. blok baru nanti di sini ada if, kita tambah indeksasi lagi. Iya, jadi lebih rapi, nggak bisa dibaca juga enak. Terus juga di Python, kalau di Python juga ini Pak, dia udah banyak yang support lah gitu istilahnya. Jadi kita mau kemana aja kita udah bisa. Di robotika ada Python-nya, mau di web ada machine learning, di data science, big data, natural processing
Language. NLP itu Language. pemrosesan bahasa alami itu bisa juga. Udah banyak sekarang Pak. Makanya saya memilih pakai Python ini biar yang pertama lebih enak, yang kedua juga untuk pengembangan juga lebih enak juga. Kemudian Python ini kan interpreter ya, bukan compiler ya. Jadi untuk ininya lebih mudah ya, untuk jalanin runningnya ya, nggak harus dikompil dulu ya. Ini kan interpreter ya, bukan compiler ya. Iya lah, interpreter. Bentuknya lebih mudah ya, runningnya. Dibanding dengan bahasa C misalkan ya. Nggak perlu, kita tinggal set A saja, dia udah bisa langsung jalanin. Ini untuk contoh datasetnya, ya datasetnya itu saya simpan di ini Pak, datasetnya Pak, banyak bener. Ini komputermu pakai Windows ya, bukan Linux. Sampai nunggu itu. Pilih pakai Windows apa Linux nih untuk skripsi, untuk programming. Ini pakai Linux Pak. Linux. Pakai Linux ya Pak, ini Pak. Pakai Linux Pak. Pakai Linux Debian. Tampilannya Windows ya, Linux tampilan Windows ini. Nggak sekalian tampilan MacBook aja. Terlalu banyak datanya. Kemarin untuk ini contoh data-datanya kayak gini Pak, jadi Pak untuk notepad-nya, jadi memang udah ya agak ribet. Kalau untuk bagian datanya itu yang berat di situ memang. Ya dataset kalau emang deep learning, machine learning ya emang harus main di data kan, emang datanya besar kan emang di situ. Ditambah lagi jumlahnya ada 3.000-an data ini yang data uji, data latih. Sedangkan untuk yang data uji ada 364. Nah, yang adalah memang di datanya itu bakal untuk deep learning, karena kita memang ngajarin komputer supaya komputer tuh lebih pinter ya, kita ajarin lebih banyak gitu, jadi lebih banyak. Untuk itu sih Pak. Dari skripsimu kemarin ada apa? Ada kurang-kurangnya atau ini yang perlu diperbaiki? Halo?
Photoshop ya. Iya Pak. Kalau untuk skripsimu bisa dikembangkan lagi nggak tuh untuk penelitian selanjutnya tuh ada gimana? Bisa sih Pak, kalau memang mau ada yang mau ngembangin itu bisa, cuman ya mungkin Apa yang perlu di ini apa? perlu tim mungkin Pak untuk pengembangan. Saran-saran dari saya itu bentar, untuk saran dari saya itu bisa diperbaiki lagi tingkat akurasinya, itu yang saran saya yang pertama. Jadi nanti perlu tambahin banyak, kemudian dari data latih itu dibuat lebih beragam lagi, kemudian nanti bisa juga untuk nambahin lapisan deep learning itu Pak. Tinggal di, kalau misalnya tadi kan ada 7 lapis layer, nah itu mungkin nanti bisa diperbanyak lagi supaya akurasinya lebih meningkat, atau nanti di oper Pak. Itu kan kalau untuk penelitian saya kemarin ini saya pakai drone, itu dia terbang di atas dan ngolah di atas pakai Raspberry Pi. Nah itu kalau ada yang mau ngembangin, saran saya lebih sebaiknya di oper ke komputer di bawah. Jadi dari atas itu cuman istilahnya untuk ngerekam aja gitu, nanti istilahnya cuma untuk video sender di bawah, nanti komputer ada yang nerima itu, nanti diolah di bawah pakai komputer. Terus malah juga kalau bisa jangan pakai CPU, kita pakai GPU gitu biar lebih baik lagi hasilnya. Nanti setelah akurasinya bagus, mungkin nanti bisa dikembangin ke beberapa studi kasus. Kalau studi kasus saya kan itu kemarin untuk monitoring kemacetan lah, misalnya untuk hitung jumlah kendaraan. Mungkin nanti bisa untuk sistem pengambil keputusan atau dan sebagainya gitu. Itu nanti bisa Pak. Itu Sih yang cuman itu tadi cukup ini. Gimana Pak? itu pengambilan gambarnya harus tegak lurus ya dari atas ya. Kalau misalkan dari kamera pemantau yang di itu gimana? Datanya CCTV. Kalau saran saya mau sebaiknya semakin beragam semakin bagus Pak. Jadi maksudnya beragam, ada yang dari samping, ada yang miring, ada yang mungkin terbalik juga. Jadi nanti si komputer itu bisa lebih paham dengan oh ini mobil, oh ini bukan gitu, oh ini bukan mobil, atau oh ini mirip-mirip mobil gitu. Jadi benar-benar lebih cerdas lah gitu Pak, semakin banyak ragamnya. Iya, kalau di perempatan tuh kan pasti ada dipasang CCTV itu ya. Kalau ngambilnya dari data kamera CCTV itu, rekaman CCTV gimana? Iya. Nggak masalah ya? Kalau Atau lebih bagus? sebenarnya nggak masalah Pak, cuman kendalanya mungkin itu Pak. Kalau dari CCTV itu kemarin itu kan masuk di bagian yang satu saya pendahuluan. Kalau dari CCTV yang ada di lampu merah itu kendalanya adalah seandainya yang di depan itu ada mobil besar gitu, anggap mesinnya berat, terus belakangnya itu ada motor. Nah motor itu nggak kelihatan gitu Pak. Jadi kenapa saya kemarin ngambil judulnya ke deteksi kendaraannya pakai drone dari atas supaya nggak ada yang ketutupan. Kalau dari atas kan kita bisa ngeliat semua gitu kan. Kalau dari samping itu tadi kendalanya ada motor yang di belakang mobil, motornya kelihatan gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau buat tilang, nanti motor yang di belakang mobil ini karena ketutupan nggak ketahuan padahal dia nggak pakai helm gitu. Dan gitu lah. Tapi kan kalau keuntungannya dari depan itu misalnya kita bisa baca nomor kendaraan ya. Ya, memang kalau dari depan bisa ngeliat kendaraan, apa nomor kendaraan tepat. Itu pernah ngecek resolusi itu cukup ya, resolusi CCTV itu cukup untuk ngecek
nomor kendaraan ya. Nah, waktu itu saya sebelum saya buat data set sendiri itu sempat Pak saya cari-cari di Google. Kalau yang beredar di Google itu untuk CCTV itu resolusinya sebenarnya terlalu rendah Pak. Jadi kalau mau ngedeteksi plat nomor itu nggak kelihatan kayak HP-HP Nokia zaman dulu lah resolusinya gitu kecil. Waduh kok rusak bener ini resolusinya. Memang kurang bagus sih kalau untuk itu. Mungkin harus ada penelitian lagi untuk memperbaiki citra yang resolusi rendah itu supaya bisa lebih bisa jelas lah. Jadi istilahnya resolusi rendah, gimana caranya diteliti supaya bisa jadi resolusi yang lebih tinggi gitu. Meskipun nggak benar-benar bagus, setidaknya kita gimana caranya bisa deteksi plat nomor kendaraannya itu. Iya. Atau mungkin perlu dari kameranya sendiri ini ya apa perbesaran gambar ya. Karena kalau di CCTV itu saya pernah nyoba tuh bisa di zoom dia. Di CCTV itu bisa di zoom, diperbesar gitu. Dengan perbesaran tertentu gitu, ambil gambarnya scope tertentu gitu ya. Dan itu cukup sih untuk kalau memang pengen jelas sih ya emang harus tapi kalau di zoom maksimal tuh bisa tuh dia resolusinya tinggi tuh. Kalau zoomnya maksimal bisa ngebaca ini. Cuma nanti kan yang lain nggak dapat tuh gambarnya. Cuman scope-nya kecil kan kalau itu. Iya. Iya. Emang kendalanya kalau diperbesar itu kita bisa terdeteksi plat nomornya tapi yang kendaraan yang lain nggak kelihatan. Iya. Karena di zoom tadi itu. Memang ya dilema sih memang Pak kalau bagian kayak gini. Apalagi kalau dari situ tadi mau dimasukkan ke IoT kita ini tadi yang pembahasan kita itu udah lebih kompleks lagi karena di bagian akurasi datanya aja yang dari sensor kamera ini itu udah bisa jadi skripsi tersendiri gitu. Dan itu pun bisa dikerjakan sebagai tim skripsi, bukan dikerjakan satu orang untuk skripsi aja gitu. Bisa untuk 3 atau 4 orang skripsi sekaligus gitu. Oke. Memang agak berat sih lah. Ya namanya ya itu tantangan sih harus diselesaikan ya. Kalau Ari ini apa nih? Sudah ada gambaran buat skripsinya belum? Angkatan 17 kan Ari ya? Iya, kamu gimana untuk skripsinya sudah ada gambaran belum? Ini kan sudah semester berapa nih? 6 ya? 7 ya? Gimana Ri? Ada ini nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Suaranya nggak jelas. Ya, Ari ada yang mau disampaikan nggak? Terkait skripsimu, kamu mau bikin apa nih? Ada rencana apa nih? Sudah semester 7 kan ya? Ya mungkin perlu dipersiapkan ya kalau Mas semester genap depan masih ada yang ngambil mata kuliah nggak? Udah ya, KKN sudah? KP sudah? Oh belum KP, paling berarti liburan nanti ya, semester depan ya.
ya segera di ini aja, diselesaikan. Jadi nanti semester depan udah bisa skripsi ya. Tapi mulai skripsi itu jangan ketika mau mulai ya, kalau bisa dari sekarang ini sudah mencicil gitu ya, gitu ya Arif ya. Arifnya yang mulainya udah lama, masih lama juga ya. Iya, ini Pak Rangga kayaknya belum bisa dia nih. Gimana Rip? Ya gimana baiknya aja Pak. Kalau untuk skripsi memang setidak-tidaknya dari awal kalau belum ini ya cari-cari literaturnya dulu itu Pak. Karena literatur itu kan yang paling mendukung gitu kan untuk skripsi. Kalau belum mulai progres, setidaknya banyak-banyakin baca dulu. Referensi ya. Banyak literaturnya nanti ketika mulai dapet idenya nggak bingung gitu. Perlu sering-sering baca ya, banyak-banyak baca referensi ya. Kemarin sudah saya suruh sih ngumpulin 10 minimal 10 jurnal ya. Minimal itu ya. Kalau bisa ya lebih banyak ya. Apalagi kalau itu ditargetin 5 tahun terakhir itu yang lebih berat itu. Nyari yang relevan dan 5 tahun terakhir itu ya berat gitu, apalagi kalau untuk skripsi yang menengah ke atas juga. Kadang jurnal juga ada yang berbayar ya, harus ini ya. Kadang jurnal juga ada yang berbayar ya. Iya Pak. Kadang cuma kita lihat, wah ini judulnya bagus, abstraknya bagus, tapi ternyata berbayar. Cuma dapat abstraknya doang gitu. Ya udah mungkin gitu aja Rip ya. Makasih nih sudah ngasih masukan ya, sharing ke teman-teman. Nanti Ari atau yang lain kalau mau belajar sama Arif bisa kontak Arif. Arif nanti kalau misalkan ada waktu lagi saya bisa minta ini ya, waktunya untuk kita sharing ya di sini ya. Insyaallah Pak, insyaallah. Mungkin kemarin Pak Rangga tuh minta sih pengen nanya ke saya, mahasiswa kita siapa yang ikut robotik Pak Ebi gitu. Oh saya ada Pak itu si Arif gitu, saya rekomendasikan kamu gitu. Jadi kalau misalnya nanti sudah dihubungin Pak Rangga belum? Oh mungkin waktu itu sempat ada Pak waktu maghrib, cuman kan maghrib saya masih di masjid. Ada yang nelfon, cuma saya nggak tahu itu nomor siapa, mungkin Pak Rangga enggak. Iya. Kan saya bilangin Pak Rangga, Arif tuh jarang aktif di WA gitu, jadi dia nggak WA dia. Ya mungkin nanti mungkin akan dikontak lagi sama Pak Rangga gitu. Ya udah gitu aja ya Arif ya. Kemudian Ari ya. Saya tutup ya. Tutup ini untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.